Coba deh Anda bayangkan sejenak skenario ini. Ada seorang koruptor kakap, akhirnya divonis penjara. Kelihatannya keadilan sudah menang ya kan? Tapi beberapa tahun kemudian, dia bebas. Dan apa yang terjadi? Dia kembali ke kehidupan yang super mewah. Rumah megah, mobil-mobil Eropa. Semua aset itu ternyata disembunyikan atas nama istri, anak, atau perusahaan cangkang. Jadi sistem kita sekarang itu seringnya berhasil menghukum orangnya, tapi gagal total merampas kembali hasil kejahatannya. Nah, sekarang gimana kalau ada cara untuk membalik logika itu? Gimana kalau negara bisa langsung mengejar hartanya, bahkan kalau pelakunya keburu meninggal, kabur, atau bahkan nggak pernah bisa diadili? Selamat datang, hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam terhadap sebuah rancangan aturan yang sering disebut-sebut sebagai hukuman mati ekonomi bagi koruptor di Indonesia. Apalagi kalau bukan rancangan undang-undang perampasan aset. Materi kita adalah serangkaian laporan analisis hukum yang membedah RUU ini pasal demi pasalnya. Misi kita bersama adalah untuk benar-benar mengerti apa sih perubahan radikal yang ditawarkan, kenapa aturan yang ada sekarang dianggap tumpul, dan yang paling penting apa saja pasal-pasal ganjil di dalamnya, yang justru bisa jadi bumerang. Dan ini pembahasan yang krusial sekali ya. Kita akan mulai dari masalah mendasarnya dulu. Kenapa sih negara ini kok susah banget menarik kembali uang yang dicuri? Lalu kita akan masuk ke jantung RUU ini, sebuah konsep yang mengubah total pandang hukum kita. Tentu, kita juga akan bandingkan dengan UU Tipikor dan KUHP baru. Sebelum akhirnya, kita sentuh realitas politik yang bikin RUU ini jadi salah satu yang paling dinanti, sekaligus paling ditakuti. Oke, mari kita mulai dari masalah dasarnya. Laporan-laporan yang kita bedah ini selalu menyebut istilah asset recovery gap. Kedengarannya teknis, tapi intinya apa sih? Seberapa besar sebenarnya kesenjangan ini? Ini adalah inti dari semua masalah. Asset recovery gap itu jurang yang menganga antara jumlah kerugian negara akibat kejahatan ekonomi dan jumlah aset yang berhasil dikembalikan. Biar ada gambaran ya, laporan kinerja KPK dari tahun 2020 sampai 2024 itu mencatat pengembalian aset sekitar 2,5 triliun rupiah. 2,5 triliun? Kedengarannya besar sekali. Tentu, triliun itu terdengar besar. Tapi mari kita lihat sisi lainnya. Estimasi kerugian negara akibat korupsi, pembalakan liar, dan kejahatan pajak itu bisa mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah setiap tahun. Jadi yang berhasil kita ambil kembali itu ya ibaratnya cuma remah-remah. Remah-remah dari kue yang ukurannya raksasa? Jadi kenapa begitu sulit mengambil kembali uang itu? Apa yang salah dengan sistem kita sekarang? Karena sistem kita sekarang itu menganut clean sheet yang disebut, conviction-based forfeiture. Dalam bahasa yang lebih sederhana, negara hanya bisa merampas aset kalau ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelakunya. Oke, jadi perampasan aset itu nempel sama nasib si pelaku. Kalau pelakunya lolos, hartanya juga selamat, gitu ya? Tepat sekali. Fokusnya selalu pada orangnya, bukan pada uangnya. Dan disinilah letak bolongnya sistem kita. Ada beberapa skenario di mana sistem ini lumpuh total. Pertama, yang paling sering terjadi, tersangka meninggal dunia sebelum kasusnya divonis. Menurut hukum kita, kasusnya ya harus ditutup. Dan aset miliaran hasil kejahatannya? Tidak bisa disentuh. Skenario kedua, tersangka kabur. Proses pengadilan in absentia itu ada, tapi rumit sekali dan jarang efektif untuk perampasan aset. Ketiga, asetnya sudah dipindah tangankan. Bisa ke keluarga, teman, atau dicuci lewat struktur perusahaan berlapis di luar negeri. Dan yang terakhir, kadang kita semua tahu seseorang punya kekayaan yang tidak wajar, tapi membuktikan kejahatan asalnya, suapnya dari siapa, kapan transaksinya, itu luar biasa sulit. Oke, jadi jelas sistem yang ada ini punya banyak sekali kelemahan. Lalu RUU ini datang dengan pendekatan seperti apa? Filosofi apa yang coba dibawanya? Filosofinya sederhana tapi kuat banget. Crime does not pay. Kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan. Titik. Ini pergeseran total dari follow the suspect atau mengejar pelakunya menjadi, follow the money, mengejar uangnya. Fokusnya adalah memastikan nggak ada satu sen pun hasil kejahatan yang bisa dinikmati. Jadi ini bukan cuma menghukum, tapi memiskinkan pelaku kejahatan supaya ya nggak ada insentif lagi untuk korupsi. Anda menangkap esensinya.
Dan ini bukan ide yang tiba-tiba muncul dari ruang hampa loh. Ini bagian dari komitmen internasional Indonesia setelah kita meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi atau UNCAC. Pasal 54 di sana itu secara spesifik mendorong negara-negara untuk mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Jadi kita sebenarnya sudah terlambat. Nah, ini bagian yang menurut saya paling revolusioner dari semua materi kita. Di pasal 2 RUU ini ada kalimat yang bilang perampasan aset tidak didasarkan pada pemidanaan pelaku. Maksudnya gimana? Negara bisa menggugat aset tanpa harus membuktikan dulu kalau pemiliknya itu koruptor. Bagaimana itu bisa bekerja? Itu adalah perubahan paradigma dari hukum acara in personam, yang artinya melawan orang, ke in rem, artinya melawan barang. Ini benar-benar mengubah cara kerja sistem. Pertanyaan hukum di pengadilan bukan lagi apakah Tuan A terbukti korupsi, tapi bergeser, jadi apakah villa di puncak ini berasal dari hasil tindak pidana. Asetnya itu sendiri yang jadi tersangka semu. Betul sekali. Asetnya yang jadi kuasi-suspek. Jadi, asetnya yang dibawa ke pengadilan, bukan melulu orangnya. Wow! Jadi secara konseptual, asetnya yang disidang. Secara konseptual, iya. Tentu ada pemiliknya yang akan membela aset itu di pengadilan. Tapi, fokus pembuktiannya ada pada asal-usul aset itu. Inilah yang jadi kunci untuk mengatasi skenario buntu tadi. Pelakunya meninggal. Nggak masalah, gugatannya tetap bisa jalan melawan aset yang ditinggalkannya. Pelakunya kabur. Asetnya kan nggak bisa ikut kabur. Gugat saja asetnya. Ini terodosan fundamental. Oke, konsepnya luar biasa. Sekarang mari kita masuk ke detailnya. Aset seperti apa saja yang bisa jadi target menurut RUU ini? Apa saja yang masuk dalam daftar buruan? Pasal 5 RUU ini membaginya jadi 2 keranjang besar. Keranjang pertama itu aset yang terkait langsung dengan tindak pidana. Ini mencakup 3 hal. Proceeds of crime atau hasil kejahatan, misalnya uang suap. Termasuk juga yang sudah diubah bentuk, kayak dibelikan apartemen atau saham. Lalu ada instrumentalities, yaitu alat yang dipakai untuk kejahatan. Kapal yang buat selundupin kayu ilegal misalnya. Dan terakhir ada aset pengganti. Itu kedengarannya cukup standar ya, tapi saya lihat di materi kita, keranjang kedua inilah yang benar-benar mengubah permainan. Konsep yang disebut unexplained wealth. Pertama, nilai asetnya nggak seimbang dengan profil penghasilan yang sah. Kedua, pemiliknya nggak bisa ngasih penjelasan yang masuk akal dan bukti yang sah soal asal-usulnya. Dan yang ketiga, ini cukup penting, aset itu diperoleh sejak UU ini mulai berlaku. Tunggu dulu, ini kedengarannya bisa berbahaya. Artinya beban pembuktiannya dibalik. Bukan lagi jaksa yang harus membuktikan harta saya haram, tapi saya yang harus membuktikan kalau harta saya halal. Bagaimana dengan asas praduga tak bersalah? Ini bisa jadi alat untuk menekan lawan politik kan? Pertanyaan Anda valid banget, dan ini memang pusat perdebatannya. Betul, ini mekanisme pembalikan beban pembuktian atau shifted burden of proof. Tapi penting dicatat, proses ini jalannya di ranah perdata, bukan pidana. Jadi negara tidak sedang menuduh Anda sebagai kriminal. Negara hanya mengajukan gugatan perdata yang intinya bilang, kami menemukan aset senilai 50 miliar atas nama Anda. Profil penghasilan Anda sebagai pejabat publik selama 20 tahun cuma 5 miliar. Tolong jelaskan sisa 45 miliar itu dari mana? Dan kalau orang itu nggak bisa menjelaskan dengan bukti yang sah? Maka pengadilan perdata bisa memutuskan aset tersebut dirampas untuk negara. Ini memotong jalur pembuktian pidana yang rumit banget. Nggak perlu lagi buktikan si pejabat terima suap dari siapa, tanggal berapa, jam berapa. Cukup tunjukkan adanya ketidakwajaran yang masif. Bayangkan seorang pejabat eselon 3, gajinya belasan juta. Tapi anaknya kuliah di Swiss, punya koleksi tas mewah, liburan ke Eropa tiap tahun. Dengan RUU ini, negara bisa tanya, ini semua dibiayai dari mana? Oke, ini semua terdengar sangat kuat, tapi saya jadi teringat, bukankah kita sudah punya UU Tipikor yang katanya juga sakti? Di mana letak perbedaan utamanya yang benar-benar signifikan? Perbedaannya seperti siang dan malam, terutama pada 3 hal. Pertama, soal uang pengganti di UU Tipikor. Saat ini, kalau koruptor divonis harus kembalikan kerugian negara, katakanlah 10 miliar. Tapi dia nggak mau bayar. Dia bisa pilih ganti dengan hukuman penjara tambahan. Mungkin 3 tahun. Banyak koruptor kakap memilih pasang badan saja. Jalani 3 tahun tambahan demi mengamankan 10 miliar untuk keluarganya. RUU perampasan aset menghapus total opsi ini.
Jadi nggak ada lagi istilah beli kebebasan menikmati harta korupsi dengan tambahan masa kurungannya? Tepat sekali. Kedua, soal beban pembuktian terbalik. UU Tipikor memang punya, tapi sempit dan lemah banget. Cuma berlaku untuk gratifikasi. RUU ini menerapkannya secara luas untuk semua kategori unexplained wealth dan bisa lewat gugatan perdata yang lebih gesit. Ketiga, dan ini krusial, soal kematian pelaku. Seperti yang kita bahas, kalau pelaku meninggal, kasus pidana korupsinya berhenti. UU Tipikor memang membuka pintu gugatan perdata ke ahli waris, tapi prosedurnya berbelit dan hambur nggak pernah berhasil. Nah, RUU ini menyediakan jalan tol khusus. Oke, bagaimana dengan KUHP baru kita yang akan berlaku tahun 2026? Apakah itu tidak cukup? Ini pertanyaan yang sering muncul. KUHP baru memang bawa banyak pembaruan, tapi dalam konteks perampasan aset, ia masih menempatkannya sebagai pidana tambahan. Artinya, statusnya tetap conviction-based. Harus ada vonis bersalah dulu, baru aset bisa dirampas. Jadi, KUHP baru nggak menyelesaikan masalah fundamentalnya. RUU perampasan aset ini dirancang sebagai lex specialis, hukum khusus yang berdiri sendiri untuk melengkapi KUHP. Oke, sampai di sini RUU ini terdengar seperti senjata pamungkas yang kita butuhkan. Tapi analisis yang kita bedah juga menyoroti beberapa pasal ganjil yang justru bisa melemahkan RUU ini dari dalam. Apa saja titik-titik kritis itu? Benar, RUU ini nggak sempurna. Ada beberapa jebakan. Yang pertama adalah ambang batas nilai aset. Pasal 6 dalam draftnya menyebutkan mekanisme ini cuma berlaku untuk aset yang nilainya minimal 100 juta rupiah. Sekilas terdengar masuk akal ya supaya aparat nggak mengurus kasus-kasus receh. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya ada dua. Pertama, ini bisa meloloskan petty corruption atau korupsi kecil-kecilan yang sifatnya sistemik. Bayangkan oknum di kantor layanan publik yang pungli. Mungkin sekali transaksi cuma 500.000, tapi kalau dia lakukan puluhan kali sehari, setahun bisa ratusan juta. Dengan ambang batas ini, dia bisa lolos. Kedua, ini membuka celah untuk teknik yang disebut smurfing. Penjahat cerdas akan sengaja memecah hasil kejahatan mereka ke banyak rekening yang nilainya masing-masing di bawah 100 juta. Cerdik sekali. Lalu pasal ganjil kedua yang sangat disorot adalah soal azas non-retroaktif atau tidak berlaku surut. Betul sekali. Ini mungkin kritik paling tajam dari masyarakat sipil. Pasal 5 secara spesifik menyatakan ketentuan unexplained wealth cuma berlaku untuk kekayaan yang diperoleh setelah UU ini disahkan. Ini kan seperti memberikan pengampunan massal. Banyak yang menyebutnya pasal pemutihan dosa masa lalu. Loh, berarti semua aset jumbo yang diduga hasil korupsi kakap di masa lalu seperti kasus BLBI atau era Orde Baru jadi aman dong? Ya, menurut draft ini, jadi aman dari jerat mekanisme unexplained wealth ini. Ini kan jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Dan yang ketiga, ada masalah kelembagaan. Ada kekhawatiran tentang kekuasaan super yang diberikan kepada Jaksa Agung. Tepat. Dalam bab 5 draft RUU, Kejaksaan Agung diberi wewenang yang sangat besar. Mereka nggak hanya jadi penuntut, tapi juga diberi wewenang mengelola aset sitaan. Mulai dari menyimpan, merawat, menilai, bahkan sampai menjualnya. Ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Satu lembaga jadi polisi, jaksa, sekaligus juru lelang. Jadi, di satu sisi RUU ini sangat kuat, tapi di sisi lain ada lubang-lubang yang bisa membuatnya ompong. Nah, di tengah perdebatan teknis ini, bagaimana sebenarnya respons publik? Sangat peduli. Ini yang menarik. Data dari berbagai lembaga survei, kayak Populi Center dan Litbang Kompas, konsisten menunjukkan dukungan publik yang luar biasa tinggi. Angkanya selalu di atas 70%, bahkan ada yang mencapai 80% responden yang sangat mendukung dan menganggap pengesahannya mendesak. Rakyat melihat ini sebagai harapan terakhir. Nah, disinilah paradoksnya. Kalau publik begitu menginginkannya, urgensinya jelas kenapa RUU ini seolah disandera di parlemen. Udah bertahun-tahun masuk prioritas, tapi pembahasannya selalu macet. Apa yang sebenarnya terjadi sih? Ini adalah pertanyaan bernilai miliaran dolar. Skeptisisme publik sangat besar, dan mungkin beralasan. Ada persepsi kuat bahwa penundaan ini disengaja oleh para elit politik. Ada ketakutan bahwa senjata yang mereka ciptakan ini, pada akhirnya akan memakan tuannya sendiri.
Publik juga khawatir, kalaupun akhirnya disahkan karena tekanan yang kuat, yang keluar cuma cangkang UU. Sebuah UU yang pasal-pasal kuncinya sudah dikebiri dalam tawar-menawar politik. Jadi kalau kita rangkum, RUU perampasan aset ini benar-benar seperti pedang bermata dua, ya. Di satu sisi, kalau disahkan dalam bentuk idealnya, ini bisa jadi alat paling tajam yang pernah kita punya. Perubahan ke in rem dan konsep unexplained wealth itu sebuah revolusi hukum. Benar, itu bisa memutus urat nadi ekonomi para koruptor. Tapi di mata pedang yang lain, pasal-pasal ganjil seperti ambang batas 100 juta, sifat non-retroaktif, dan sentralisasi kekuasaan itu celah berbahaya. Jika disahkan dengan substansi yang kuat, dampaknya bisa jadi hukuman mati ekonomi yang sesungguhnya. Tapi kalau yang disahkan hasil kompromi, ya hanya akan jadi macan kertas. Laporan analisis kita juga menyoroti satu risiko terakhir yang cukup mengerikan, potensi penyalahgunaan. Dengan kekuatan sebesar ini untuk merampas kekayaan seseorang, RUU ini bisa jadi alat politik yang sangat efektif untuk membungkam lawan. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran akhir untuk Anda renungkan. Jika suatu hari RUU ini akhirnya disahkan, mungkin pertanyaan terbesarnya bukanlah apakah UU ini akan efektif memberantas korupsi, melainkan sebuah pertanyaan yang lebih mendasar. Siapa yang akan memegang pedang sekuat ini, dan bagaimana kita sebagai masyarakat bisa memastikan bahwa pedang itu digunakan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk melanggengkan atau merebut kekuasaan? Pastikan kalian semua subscribe ke Ringkas Viral untuk konten terbaik. Awas, licin! Aduh!